Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The JT Channel. Kali ini kita masih membahas seputar permasalahan pendataan non ASN ya. Sebuah kabar gembira buat teman-teman semua yang bekerja pada sebuah instansi pemerintah yang statusnya masih merupakan pegawai honorer ya. Karena baru-baru ini, terutama di bulan ini ada informasi dan memang sudah dilaksanakan, yaitu yang namanya pendataan non ASN. Tujuannya tentu saja untuk tahap ini adalah merupakan tahap pemetaan terkait dengan adanya tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah. Untuk kelanjutannya kita juga tidak tahu pasti apakah mereka akan diangkat atau bagaimana sebagai PNS atau P3K. Tentu nantinya kedepannya akan ada regulasi yang baru lagi yang akan dilakukan pemerintah untuk mensikapi atau membuat kebijakan terkait adanya tenaga non ASN di instansi pemerintah. Oke. Kemudian ada juga sedikit kegalauan mungkin bagi teman-teman semua terkait dengan pengisian dari aplikasi yang untuk di Jawa Tengah ada aplikasi Asam Kunir yang mungkin adanya perbedaan persepsi antara teman-teman tenaga honorer kemudian dengan tentunya terkait dengan bidang yang membidangi itu bagian kepegawaian, karena ada informasi-informasi yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan saat sosialisasi pertama, kemudian beberapa hari kemudian, 1-2 hari kemudian ada informasi-informasi lain yang lebih mengerucut sehingga yang sedikit berbeda dengan informasi awal, sehingga mungkin bisa menyebabkan kesalahan penginputan ya bagi sebagian teman-teman, baik itu terkait dengan penginputan data atau yang lain, tapi insya Allah semua itu tetap nanti akan bisa terakomodir oleh bagian-bagian terkait. Dan saran saya sih silakan teman-teman ikuti saja apa yang menjadi panduan, menjadi arahan dari bagian-bagian yang berkompeten. Tentunya ketika teman-teman ada di sebuah instansi tertentu, maka bagian kepegawaian dari instansi tersebut atau pimpinan dari instansi tersebut ketika memberikan acuan kemudian arahan, ya ikuti saja arahan atau acuan tersebut, sehingga dengan mengikuti arahan dari pimpinan, dengan mengikuti arahan dari bagian yang berkompeten, maka teman-teman sudah berjalan di koridornya dan semoga bisa sukses ya dalam hal pendataan ini. Dan di video kali ini ada sebuah video mengenai pengisian pendataan di akun BKN-nya ya, karena kemarin sudah karena nanti teman-teman itu akan mengisi di 2 akun, yaitu yang pertama adalah pengisian data awal di aplikasi Asam Kunir, kemudian yang kedua setelah itu mulai tanggal 13 September sampai tanggal 16 kalau nggak salah itu akan mengisi pendataan di aplikasi dari BKN, dan pengisian ini adalah pengisian yang lebih lengkap ya dari pengisian di Asam Kunir. Oke, untuk video lengkapnya mengenai cara pengisian pendataan di aplikasi BKN, teman-teman silakan simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan tetap bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe, karena saya akan berbagi informasi terkait seperti yang sedang kita bahas, informasi-informasi terkait dengan pendataan non ASN, kepegawaian, dan informasi-informasi lain terkait dengan YouTube juga kita bahas di sini. Oke, silakan simak videonya selengkapnya. Untuk selanjutnya adalah aplikasi login di aplikasi BKN ya. Jadi nanti teman-teman baru bisa mengakses atau diberikan akun nanti mulai tanggal 13 September. Jadi nanti kita akan ada waktu untuk teman-teman melengkapi data di aplikasi BKN. Jadi sekitar tanggal 13 sampai dengan tanggal
16 September ya. Sementara masih sesuai jadwal ya, kalau nggak ada perubahan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 September. Jadi untuk apa namanya, untuk linknya nanti tinggal diklik saja dari apa word yang sudah saya tampilkan tadi, nanti tinggal diklik saja yang link terikut. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nanti ya seperti biasa, ini menurut saya sangat mudah ya, karena hampir sama kalau misalnya kita mau bikin sosial media. Yang pertama kita harus klik buat akun dulu. Oke, buat akun dulu. Kemudian ini nanti tinggal karena sampai proses import dari SKPD ke BKN. Jadi nanti untuk simulasi ini akan saya tampilkan potongan-potongan input melalui aplikasi BKN. Oke, kita udah bertemu dengan tampilan yang sama seperti tadi ya. Oke, tadi sama, tinggal diklik buat akun saja, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, sama tadi ya. Nanti bisa diisi sesuai dengan data pribadi masing-masing. Di sini ada kolom NIK, kemudian KK, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, kemudian ada di sini teman-teman diminta untuk mengisi nomor handphone aktif juga ya, dan email yang aktif. Yang bisa kita lihat ya, di sini sudah ini sebenarnya ini link untuk simulasi, hanya untuk link simulasi saja, bukan untuk kita praktek yang sebenarnya, karena ini data akan langsung terhubung dengan aplikasi BKN. Jadi saya nggak berani untuk langsung menginputkan di sini, karena ini kewenangan pribadi masing-masing, bukan kewenangan dari SKPD maupun BKD. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan data sesuai dengan data pribadinya. Saya rasa ini sudah jelas seperti ini. Kemudian akan setelah klik lanjutkan tadi, nanti teman-teman juga akan melengkapi datanya. Ini untuk pembuat yang pertama, untuk pembuatan CPKN ini. Oke, nanti akan bertemu kolom-kolom seperti ini ya, seperti password, saya rasa ini sudah umum. Nanti untuk selanjutnya setelah
password dan kolom-kolom tadi diisi, nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload KTP dan pas foto ya di sini. Jadi nanti untuk upload KTP dan pas foto ada di link ini di apa namanya di website ini. Jadi untuk upload segala macam dokumen tadi di Asep Munir tidak perlu. Nanti untuk upload dokumen semuanya akan dilakukan di aplikasi BKN ini. Jadi untuk data pertama yang foto, untuk pas foto nanti latar belakang biru ya, disesuaikan saja dengan contoh ya. Jadi sama kita perlakukan seperti ini untuk SKP di lain juga kita mohon disamakan dengan contohnya ya, dengan contoh di aplikasi BKN. Kemudian setelah oh ya, untuk filenya nanti JPEG semua ya, untuk KTP dan pas foto filenya JPEG semua, untuk maksimal ukurannya 200 KB. Jadi diusahakan jangan lebih dari 200 KB karena kemungkinan nggak kebaca di BKN. Oke, setelah itu sama seperti biasanya, setelah klik lanjutkan nanti teman-teman akan apa namanya, jadi ini resume dari data-data yang sudah diinputkan oleh teman-teman. Di sini ada nick, kemudian ada nama lengkap. Kemudian setelah ini bisa teman-teman klik proses pembuatan akun ya. Oke, setelah pembuatan akun selesai atau sukses berhasil, teman-teman akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Nanti bisa diklik lanjutkan login pendaftaran. Kemudian dimasukkan saja nanti nomor apa namanya, untuk username-nya nick ya, sama ya dengan langsung passwordnya sesuai dengan keinginan teman-teman tadi yang sudah diinputkan. Pengisian biodata ya. Di sini yang pertama teman-teman akan langsung diminta untuk mengunggah ijazah terakhir. Ijazah terakhir ini boleh kopian ya, asal ada legalisirnya. Ya, jadi untuk ijazah terakhir ini boleh kopian dengan legalisirnya. Oke, untuk yang pengisian pertama ya, yang tahap pertama ini pengisian biodata, nanti seperti biasa teman-teman akan diminta untuk melengkapi data dirinya. Ini kalau misalnya enggak ijazah berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Oke. Saya rasa ini umum juga. Kemudian untuk data pendidikan di sini juga masih bisa dilengkapi ya, misalnya ada terjadi kesalahan pada saat untuk verifikasi di level instansi, bisa diperbaiki di sini. Oke, sama umum ya sepertinya, maksudnya mudah pengisiannya. Kemudian setelah tahapan pengisian biodata ini, teman-teman nanti setelah selesai mengisi biodata ini bisa klik selanjutnya ya. Selanjutnya nanti akan muncul riwayat pekerjaan. Nah, di sini nanti yang akan muncul pertama adalah yang milik teman-teman sendiri, akan muncul hanya tahun 2021 ya. Jadi nanti di kolom ini nanti hanya akan muncul kontrak kerja tahun 2021. Nanti untuk menambahinya, untuk nambah kontrak riwayat kontrak, nanti di sini ada kolom ya, ada kolom riwayat kerja. Nanti tinggal diketikkan ya seperti biasa, nomor SK, kemudian tanggal SK, tanggal awal kerja, nanti sesuai kontraknya per tahun itu. Kemudian jabatan yang mengangkat ya, jabatan yang mengangkat. Kemudian ini jabatan masing-masing. Kemudian ini kerjanya sama, yang pertanyaannya umum. Dan untuk upload
seperti SK pengangkatan, kemudian bukti pembayaran itu akan dilakukan di sini. Ya, jadi untuk upload SK pengangkatan dan bukti pembayaran akan ada di sini. Jadi ini per tahun ya, kolom per tahun. Ya. Ini bisa dilihat di sini nomor SK 21, kemudian yang bawahnya 2020, 2019, 2018. Jadi nanti teman-teman bisa tambah riwayat kontrak lewat aplikasi BKN di kolom riwayat pekerjaan. Input kontrak kerja nanti yang dilakukan adalah tahun 2021, dan nanti di laman BKN ini akan muncul satu kolom ya, satu kolom saja sesuai inputan awal tadi, yaitu di tahun kontrak 2021. Kemudian untuk upload bukti pembayaran, SK pengangkatan ada di kolom ini. Oke, setelah semuanya terisi bisa klik simpan ya nanti. Kemudian yang terakhir nanti akan muncul resume seperti ini ya. Akan muncul resume seperti ini. Nanti tinggal klik saja. Kalau sudah data benar semua, tinggal klik. Akhiri proses pendaftaran. Sebelum klik merah ini diklik centang biru dulu. Kemudian setelah itu baru klik akhiri proses pendataan. Setelah semuanya diselesaikan ya, diklik selesai tadi akan muncul dua kolom lagi seperti ini, cetak kartu informasi aku dan cetak kartu pendaftaran tenaga non ASN. Jadi nanti klik yang biru, diklik yang biru. Jadi nanti untuk sebagai bukti bahwa teman-teman sekalian telah melakukan pendataan non ASN tahun 2022. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti di print saja yang ini karena ini sebagai tanda bukti kartu pendataan non ASN tahun 2022. Jadi apabila nanti di sini masih ada yang kurang jelas, nanti saya kasih link. Jadi di sini terkait dengan aplikasi ini karena pelaksanaannya sendiri juga masih minggu depan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya terkait dengan seperti apa aplikasinya, kemudian seperti apa cara pengisiannya. Tapi untuk pengisiannya nanti teman-teman bisa melihat lagi video tutorial karena pengisiannya masih minggu depan. Takutnya teman-teman lupa. Yang terpenting yang pertama ini kan kita mengisi asam punir dulu. Oke, baik, mungkin itu paparan dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan lagi ke moderator.